A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan memulai pembahasan daripada matan Nukhbatul Fikar, salah satu matan yang digubah atau ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah salah satu guru daripada Syekh Jabir Al-Ansari. Kemudian kitab matan ini sudah melalui banyak tangkih atau pemurnian. Jadi matan Nukhbatul Fikar ini diambil dari saripati kitab-kitab sebelumnya, semacam Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian Mukhtasar Hadis, kemudian kitab-kitabnya Al-Baghdadi, kemudian juga kitab-kitabnya Khatib Al-Baghdadi maksudnya, kemudian kitab-kitabnya ulama-ulama hadis yang lain, kitab-kitab besarnya semacam Tadribur Rawi, bukan Tadribur Rawi, ma'dziratan, Takribnya Imam Nawawi. Jadi menghasilkan kesimpulan yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu berupa Nukhbatul Fikar. Kemudian sebelum kita masuk ke Nukhbatul Fikar, kita akan memukaddimahi beberapa hal yang terkait dengan ilmu hadis atau mustalah hadis. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini adalah mustalah hadis. Beda halnya dengan ilmu hadis. Meskipun ada yang menyamakan antara ilmu hadis sama mustalah hadis, tapi dua hal itu berbeda sebetulnya. Secara pendalaman berbeda. Mustalah hadis, yang dimaksud dengan mustalah hadis adalah istilah-istilah yang dia itu ma'rufun indal muhaddisin. Jadi kalau ada orang kemudian menyebutkan sanad, mereka tidak menyebutkan silsilah, tapi nyebutnya sanad. Jadi rentetan daripada riwayat, mereka menyebutnya sanad. Ya, meskipun di kali lain mereka menyebutkan silsilah, tapi istilah masyhurnya itu sanad. Kemudian beberapa istilah seperti sahih, hasan, dhaif yang masyhur. Saat mereka menyebutkan sahih, berarti riwayatnya layak untuk digunakan sebagai landasan hukum. Kemudian para perawinya bisa dipertanggungjawabkan, begitu juga matannya bisa dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah semacam ini kawan-kawan tentu akan punya pembanding secara penamaan. Sahih di fikih beda dengan sahih di hadis. Hasan di fikih, hasan di hadis juga beda maknanya dengan hasan di tasawuf. Jadi akan punya perbandingan istilah, tapi secara isti'mal atau penggunaan itu akan berbeda. Apakah ada kaidah-kaidah di dalam mustalah hadis
atau sekedar istilah-istilah saja gitu. Untuk yang akan kita pelajari ini kebanyakan adalah sekedar istilah gitu, sekedar istilah. Kaidah-kaidahnya nanti di mana? Saat kalian belajar ilmu hadis. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Maka kemudian yang kedua, maka dari itu kita nanti akan memulainya dengan terlebih dahulu mengenal istilah-istilah masyhur yang kemungkinan tidak akan beliau bicarakan di dalam kitab Nukhbah. Ya, karena listiharil mustalahat, karena mustalahnya sudah masyhur. Ma huwa sanad wa ma huwal matnu. Gitu. Apa matan, apa sanad, kemudian ma huwal asar, ma huwal hadis. Nah, definisi-definisi macam itu kita akan pelajari di muqaddimah ini. Baik. Litabarruk, litayammun, kita akan baca muqaddimahnya beliau terlebih dahulu di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Di awal itu kita akan baca matan ya. Kalau baca syarah kelamaan nih. Kalian hampir ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi lam yazal aliman. Dicari dulu. Ada di halaman berapa? Kalau ada gambar makhtut itu berarti setelahnya itu. Ketemu? Udah ketemu? Tamam. Kita baca. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi lam yazal, yang senantiasa aliman, alim, qadira, berkuasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira. Dan Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu, yang mengutusnya Allah Subhanahu wa taala, hak dhamir kembali kepada Muhammad atau kepada sayyidina, ilan nasi, kepada manusia-manusia, basyira, dalam keadaan basyira, memberikan kabar gembira. Basyira jadi hal. Basyira dalam keadaan memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan dalam keadaan memberikan peringatan. Nah, sama atau tidak? Ya, kalian sama ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ala itu diatafkan kepada ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala alihi, kemudian selawatnya Allah kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Sahbun itu isim jamak, sahbun. Wa sallama tasliman katsira, dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya, tasliman katsira, dengan penghormatan katsira, yang banyak. Itu jadi maf'ul mutlak daripada sallama, libayani al-adad atau libayani atau li ta'kidi
al-fi'l, untuk mentaukidkan amilnya yaitu sallama. Betul-betul memberikan penghormatan gitu. Amma ba'du, kemudian beliau mengatakan di sini amma ba'du itu adalah uslub daripada faslul khitab untuk membedakan untuk memisah antara muqaddimah dengan isi kitab. Kemudian beliau mengatakan fa innat tasanifa, maka sungguhnya karya-karya fi istilahi ahli hadisi, dalam istilahnya ulama-ulama hadis, ahli hadis maksudnya ulama-ulama hadis, qad kathurat, telah banyak sekali istilah tersebut, telah banyak sekali karya-karya tersebut ya. Qad kathurat at-tasanif, tidak hanya banyak, wa busitat, busitat itu panjang lebar ya, panjang lebar. Busitat ada yang diurai gitu, panjang lebar pembahasannya, atau berjilid-jilid, kamu bisa maknai seperti itu. Waktu surat, ada yang mukhtasar, ada yang ringkas. Karya-karyanya ada yang ringkas. Kemudian beliau mengatakan, fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahu al-muhimma min dzalik. Maka meminta kepadaku ba'dul ikhwani, sebagian, ada matannya punya kalian? Ada, tapi tadi yang di pembaca setelahnya kan, Yang mana? ada fil istilah itu historian dan lain sebagainya nggak ketemu. Oh, berarti punya kalian nyampur sama syarah. Ya, nyampur sama syarah berarti kan? Sebelumnya ditulis nggak? Coba sebentar. Nyampur sama syarah berarti. Oh, ada di belakang. Paling belakang, halaman 152. Halaman 152, itu matannya. Nanti syarahnya bisa kamu baca sendiri. Jadi apa yang saya jelaskan nanti setidaknya ada di syarah. Paling belakang 152 ya, matannya. Ada? Kamu ada? Baik. Kita lanjutkan. Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahu al-muhimmah min dzalik. Maka meminta kepada saya ba'dul ikhwan, sebagian rekan-rekan ya, rekan-rekan belajar, an ulakhisa, agar saya mentalkhis atau meringkas lahu baginya, ba'dul ikhwan, atau kembali kepada ba'dul ikhwan, al-muhimmah, jadi maf'ul bih, al-muhimmah, sesuatu yang penting, min dzalika, daripada hal tersebut. Min dzalika maksudnya adalah min at-tasanif tadi ya, min tasanif tadi, dari karya-karya tersebut. Apa kemudian yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengatakan, fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka kemudian saya menjawab atau memenuhi, fa'ajabtuhu ay fa'ajabtul ba'dul ikhwan ya, maka saya memenuhi permintaan. Hak dhamir itu kembali kepada mafhum atau makna daripada sa'alani ba'dul ikhwan, maka saya menjawab permintaan. Mohon maaf, fa'ajabtuhu ay fa'ajabtu ba'dul ikhwan. Fa'ajabtu ba'dul ikhwan, saya menjawab sebagian ikhwan tadi, ila su'alihi,
ya, terhadap pertanyaan atau permintaannya ikhwan. Apa harapannya musannif? Raja al-indiraji maf'ul li ajlih. Raja al-indiraji yaitu maf'ul li ajlih. Karena mengharap al-indiraji fi tilkal masaliki. Ya, berharap saya itu masuk menjadi golongan indiraj. Fi tilkal masalik, ya, dalam masalik jalur-jalur itu, maslak itu jalan. Tapi yang dimaksud di sini adalah gitu. Berharap saya itu menjadi bagian daripada usaha-usaha menulis istilah-istilah ahlil hadis. Jadi gitu maknanya. Maksudnya adalah beliau itu berharap menjadi salah satu bagian orang yang berusaha untuk melestarikan mustalah hadis dengan karyanya. Fa'aqulu, itu nanti itu. Kemudian ini adalah hal-hal atau mabadi yang berkaitan dengan mustalah. Ya. Mabadi ilmu, ya. Mabadi ilmu yang sering kita dengar itu, inna mabadi kulli fanin asyrah itu. Mabadi'u ilmil mustalah. Ya. Mabadi'nya ilmu mustalah hadis. Ta'rifu ilmil mustalah. Definisi daripada ilmu mustalah hadis. Gitu. Tapi sebelum ini tentu pembahasan hadis itu ada dua. Hadis pembahasannya imma apa? Riwayatan, ada dirayatan. Nah, sekarang yang sedang kita pelajari itu yang dirayatan ya. Sekarang lagi kita bahas lagi bahas ini dirayah. Ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matni. Atau min ahwalis sanad wal matni kita bisa singkat dengan ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanad wal matn. Yang dimaksud sanad, ahwalus sanad berarti ahwalur rawi
yang merawikan hadis ya. Wal matan, matan berarti yang dirawikan. Maknanya wal marwi. Ya. Min haisul qabul min haisul qabuli war raddi. Ini definisi daripada ilmu mustalah. Ilmu atau permasalahan, ilmu maknanya adalah masail. Permasalahan tersebut biqawanin atau ma'rifatu biqawanin. Itu permasalahan yang di sana ada konun-konun. Apa maksudnya konun? Kaidahnya. Atau kamu bisa mengatakan ilmun biqawaidah. Ilmu yang di sana terdapat kaidah-kaidah. Nah, kaidahnya ini apa ini? Fungsinya. Yu'rafu biha, diketahui dengan kaidah ini. Apa yang diketahui dengan melalui kaidah ini? Ahwalu ar-rawi wal marwi atau ahwalu as-sanad. Nah, ini ar-rawi wal matni itu adalah al-marwi. Gitu. Dengan kaidah ini nanti kita akan tahu ahwal-ahwal itu sifat. Sifat atau karakteristik daripada sanad dan karakteristik daripada matan. Bagaimana karakter daripada perawi hadis ini? Oh, karakternya dia dhaif. Dia mu'allal. Namanya seperti itu. Bagaimana karakter daripada matan ini? Oh, matannya maudhu dan seterusnya, umpama. Nah, sifat-sifat antara rawi, sifatnya rawi, kemudian sifatnya matan ini kan banyak sekali. Gitu. Apakah rumahnya, apakah tanggal lahirnya, atau tinggal di mana? Sifat yang mana yang diinginkan? Ya. Kemudian matan. Gitu. Matan itu yang mana? Membahas tentang lafadznya atau apanya? Tidak, bukan itu semua. Itu yang dibahas oleh mustalah hadis, konun-konunnya atau kaidah-kaidahnya ini terkait dengan al-qabul warad. Nah, dari sisi apakah hadis tersebut makbul atau mardud. Maknanya makbul, yasih ayyakuna hujjatan, itu lil hukmi. Sah dia dijadikan hujjah sebagai hujjah dalam sebuah hukum. Ya. Yasih bi ayyakuna hujjatan lil hukmi. Makbul berarti. Kalau mardud la yasih. Tidak sah dijadikan sebagai hujjah dalam pengambilan sebuah hukum. Enggak bisa dijadikan landasan hukum kalau ini. Yang ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, oke, ini takrifnya pertama. Yang kedua adalah maudhu' ilmu mustalah. Apa maudhu'nya? Ya ini sudah maudhu'nya. Ar-rawi atau apa tadi ar-rawi? As-sanad wal marwi dan al-matan. Ya, membahasnya ini. Gitu. Pembahasan, maudhu' pembahasan. Pembahasannya apa kira-kira pembahasan mustalah hadis itu? Ya, kalau enggak rawi, marwi. Rijalul hadis atau rijalus sanad. Kalau tidak berarti matan. Ya. Kemudian setelah itu wa faidatuhu. Atau samrah. Faidatuhu. Faidatu ilmil mustalah. Apa faidahnya ilmu mustalah? Salah satunya, ini salah satunya, gitu. Ma'rifatu ma yukbalu wa ma yuraddu, atau ma'rifatul makbul wal mardud. Udah gitu. Kita ingin tahu mana hadis yang makbul, mana hadis yang
mardud. Itu faedahnya. Kemudian ditambah lagi, selain kita sudah tahu mana yang makbul, mana yang mardud, berarti apa efeknya kalau kita sudah tahu ini mardud, ini makbul? Berarti yang makbul kita riwayatkan, kita jadikan sebagai landasan hukum. Itu. Yang mardud kita tidak riwayatkan. Itu. Enggak boleh sebetulnya kita meriwayatkan hadis yang mardud. Cuman li ajli ta'lim enggak apa-apa. Supaya orang-orang bisa membedakan mana mardud, mana makbul gitu. Seharusnya yang diriwayatkan apa? Yang makbul saja supaya gitu. Orang-orang tidak kebingungan. Ya. Hanya beliau kemudian kalau sudah tahu ini berarti saat kita meriwayatkan sudah tidak salah. Nah, sehingga mengatakan juga ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad, ma yuqbal ya. Wa ma yurad atau al-maqbul wal mardud. Kemudian ismatul khata', ismatul mukallaf. Mukallaf maksudnya adalah itu orang Islam. Maksudnya yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, akil, kemudian dia salamatul hawas, kemudian bulughud da'wah. Ismatul mukallaf anil khata' fin naqli. Apa fin naqli? Fir riwayah. Nah, gitu. Atau riwayah. Faedahnya adalah mengetahui mana yang makbul, mana yang mardud. Kalau sudah tahu mana yang makbul sama mardud, apa kemudian? Maka ismatul mukallaf. Gitu. Atau ismatu asy-syakhs, menjaga seseorang anil khata' fin naqli, dari kesalahan meriwayatkan. Kalau sudah tahu, ya sudah terlepas dari kesalahan meriwayatkan. Oke. Berikutnya adalah wa fadluhu. Yang keempat. Fadlul mustalah. Apa keutamaannya? Ya, keutamaan daripada mustalah hadis. Ya. Ya, jelas ini ya. Annahu min, ya semua ilmu mesti bilang kayak gini. Min asyrafil ulum. Annahu min asyrafil ulum. Iya, ilmu yang paling mulia lah. Kenapa alasannya? Karena menjaga hadis Rasulullah, ya enggak? Karena yang menjadi protektor terhadap hadisnya Rasulullah itu apa? Ya mustalah hadis. Gitu. Ya. Min asyrafil ulum. Kenapa alasannya min asyrafil ulum? Idz bihi. Gitu. Idz bihi ya'rifu syakhs al-iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam idbihi ya'rifu al-iktida'ah atau yu'raful iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya mustalah hadis ini kita bakal tahu nanti gitu, mana qaulnya Rasulullah dan mana fi'lunya Rasulullah gitu, yang layak untuk
diikuti loh. Bukannya berarti gak ada yang tidak layak untuk diikuti. Bukan perilakunya yang tidak layak. Karena gara-gara hadisnya dhaif, kemudian kita ragu apakah dia memang dari Rasulullah atau tidak, sehingga kita tidak langsung mengatakan layak untuk diikuti. Nah, kalau kita tidak tahu apakah itu dari Rasulullah atau tidak, random kita mengikuti. Gitu. Makanya penting, ya kan? Ada mustalah hadis itu penting. Baik. Ya, fil aqwal wal af'al wat taqrir dan seterusnya. Kemudian wanisbatuhu, kategori ilmunya ini apa? Hubungannya dengan ilmu yang lain, nisbatuhu. Annahu minal ulum asy-syar'iyyah. Minal ulum asy-syar'iyyah. Ya tentu ya mustalah itu ya. Merupakan ilmu syar'i. Faham nisbatuhu? Nisbatuhu itu hubungannya dengan ilmu yang lain, kira-kira dia punya karakter apa? Ya, dia sebagai ilmu syar'iyyah. Berikutnya adalah wadi'uhu. Wadi'ul mustalah. Ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada masanya siapa? Fi khilafati Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar. Fi khilafati Umar bin Abdul Aziz. Yang wadi, yang meletakkan pertama kali mustalah hadis itu siapa? Ya, itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri pada masanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, setelah diperintah oleh beliau. Jadi Umar bin Abdul Aziz meminta Syihab Az-Zuhri untuk menulis hadis, mengkodifikasikan hadis, maksudnya jam'ul ahadis. Dulu ada jam'ul Quran, tapi hadis belum dijamak, maksudnya belum dikumpulkan. Tertulis iya, tapi belum dikumpulkan, belum dirapihkan. Ya, pada masanya Umar bin Abdul Aziz baru hadis itu dirapihkan. Nah, kemudian setelah itu namanya apa? Namanya adalah ilmu hadis lah tentu ya, apa? Ilmu mustalah. Ismuhu apa ilmunya? Namanya ini al-hadisu dirayatan. Namanya kan gitu, atau bisa ulumil hadis atau apa? Mustalahul hadis. Boleh kamu menyamakannya. Ya, kalau didalami tentu akan ada perbedaan antara mustalah dengan ulum hadis. Ya, tapi di sini dinamai dengan ilmu hadis dirayatan. Nah. Oke. Kemudian berikutnya istimdad. Nah, paham istimdad?
Istimdad itu sumbernya dari mana? Gitu. Masdarnya dari mana? Diambil dari mana? Mustalah hadis itu. Ya tadi. Dari rawi, min ahwalir rawi, wa min ahwalil marwi. Ya. Iya, dari Rasulullah juga sama. Kok bisa dari Rasulullah? Enggak, kalau dari Rasulullah tidak gitu. Nanti yang itu adalah ilmu hadis riwayatan. Sumbernya dari mana ilmu hadis riwayatan? Dari Rasulullah. Yang ini enggak. Min ahwali, karena yang dibahas apa yang dibahas? Rawi wal marwinya. Gitu. Min ahwali sanad wal matni. Itu ya. Min ahwali sanad wal matni. Baik, sekarang ikutnya ini. Yang nomor 9. Yang nomor 9, hukmuhu. Apa maksudnya hukmuhu? Hukmul istighal bihi. Hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari mustalah hadis? Gitu. Ada yang mengatakan fardu ain. Tuh. Fardu ain berarti semuanya harus bisa mustalah hadis. Kemungkinan yang mengatakan ini adalah fardu ain gitu bagi yang mau fokus di apa? Hadis. Orang yang mengkaji hadis fardu ain ini. Jadi hukumnya bisa dua. Fardu ainin lil mutakhassis. Untuk mutakhassis yang tiap hari bahas riwayat, bahas sanad, bahas hadis, fardu ain. Gitu. Nah, kemudian fardu kifayah. Yang kedua fardu kifayah. Bagi siapa fardu kifayah? Bagi yang bukan mutakhassis. Bagi yang tidak belajar hadis, ya enggak apa-apa. Yang penting dia tahu. Gitu. Kalau Sahih Bukhari itu ya sudah sahih. Gitu. Tidak perlu dia sampai tahu detail, enggak perlu. Ini dhaifnya karena apa? Enggak tahu saya. Tapi ini dhaif cukup. Tapi kalau dia jurusan hadis, spesialis apa hadis, terus enggak tahu ini dhaifnya karena apa? Oh, enggak boleh. Ya. Maknanya fardu ain ini kewajiban apakah dosa? Gitu. Wallahu a'lam kalau dosa atau tidak. Tapi keharusannya itu jadi fardu ain. Keharusannya itu. Apa maksudnya fardu ain? Berarti tidak boleh ditangguhkan kepada orang lain. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Boleh ditangguhkan ke orang lainnya enggak? Karena maknanya fardu kifayah apa? Idza qama bihil ba'd saqata anhu al-bakun, ya enggak? Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian, saqata anhu al-bakun. Saqata anhu al-bakun. Gugur. Gitu. Tugas yang sisanya. Karena sudah ada yang melaksanakan. Kalau fardu ain, enggak bisa. Nah, maknanya seperti itu. Fardu ain yang maksud di sini tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Harus dia yang melaksanakan. Fardu kifayah boleh diwakilkan sama yang lain. Kalian tidak mutakhassis fil hadis. Jurusan apa? Jurusan lughah. Ya sudah diwakili sama siapa? Anak usuluddin jurusan hadis. Umpama seperti itu, ya kan? Nah, yang jurusan usuluddin, yang usuluddin jurusan hadis, nggak boleh dia main wakil-wakilan. Nah, iya, karena jurusannya. Ya, karena jadi
Fardu ain. Paham ini ya? Nah, makanya nanti di kitab kita akan menemukan hukmu ta'allumi mustalahil hadis wujubun ainiyun, itu likulli man farada bihi. Man farada itu likulli man ikhtassa bihi, mutakhasis. Nah. Kemudian setelah itu wa masailuhu. Nah, yang ke-10 adalah masail. Masail, apa saja permasalahan yang ada di dalamnya. Gitu. Apa bedanya dengan maudhu? Kalau maudhu itu pembahasan umum, ya enggak? Pembahasan globalnya apa? Itu namanya maudhu. Tema. Tapi masail enggak, apa isinya? Ya, masail itu. Oh, manis. Bentar. Masailuhu. Qadaya, tahu qadaya? Jamak dari qadiyah. Qadaya. Ini masuk kaidah berarti. Qadayahu al-muta'alliqah birrawi wal marwi. Ya. Qadiyah yang berkaitan dengan rawi dan marwinya. Ya. Umpamanya kita mengatakan ma rawahu adlun. Seperti itu. Ya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh yang adil, wadabtun atau wadabitun, kemudian dia dobit gitu. Kemudian wasalamatun minasyudzudzi wal illah, hadisun sahihun. Nah, seperti itu. Ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn, hadisun. Ya kan, qadiyah ya. Nah, seperti itu. Itulah 10 hal yang berkaitan dengan apa ini? Mabadi' ilmil mustalah. Nah. Kemudian setelah itu, setelah kita selesai di sini, tentu di sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Ma makna sanad, wa ma makna al-matan. Apa kira-kira sanad itu apa? Kemudian apa matan itu? Nah, ini adalah mustalah ammah. Mustalah ammah. Maksudnya mustalah ammah, mustalah yang dia itu musyattatah fi al-abwab. Musyattatah fil abwab atau fi kulil abwab. Jadi dia itu yang tercerai-berai berada di bab-bab. Itu di bab ini ada mustalah ini, di bab ini mustalahnya ini ada gitu. Jadi dia tidak punya bab khusus. Itu. Kalau sahih, dhaif, hasan ada bab khususnya. Nah, tapi kalau matan, sanad, asar, isnad, itu di setiap bab mesti ada atau kebanyakan ada. Ya, seperti itu, paham ya? Jadi ini adalah al-mustalah al-muntashir atau al-mustalah al-musyattat. Mustalahat al-musyattatah fi jami'il abwab atau al-mustalah al-am fi abwabi mustalahil hadis. Apa mustalah umum yang ada di bab-bab hadis? Nah, supaya nanti kita tidak kebingungan. Gitu. Udah ini.
Kita kan sering mendengar gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan namanya itu, gelar. Ya kan? Al-Hujjah, banyak gelar. Kemudian Al-Muhaddis, Amirul Mukminin fil Hadis. Kira-kira apa? Siapa itu kira-kira? Nah, itu istilah yang umum digunakan tapi tidak punya bab khusus, ya, paham ya? Tidak punya bab khusus. Kecuali mursal, munqati, muallaq, mu'dhal. Gitu. Mungkar, ma'ruf itu ada bab khususnya. Jadi pembahasan munqati gak mungkin ada di mungkar gitu. Di sini ada beberapa istilah. Ini penting sekali. Jadi apa? Kalian harus hafal setidaknya maknanya gitu ya. Ada al-khabar. Bukan khabar di balaghah, bukan mahtamal as-sidq wal kadzib, bukan di mantik, paham ya? Maksudnya itu yang saya jelaskan di awal, bahwasanya istilah-istilah itu kemudian banyak pembandingnya. Tapi dia beda penggunaan gitu. Mungkin sama secara redaksi tapi dia penggunaannya berbeda. Khobar yang di mantik, khobar yang di balaghah, bukan khobar yang ada di mustalah gitu. Khobar itu muradif untuk hadis. Apa muradif? Persamaan. Nah, terus kita maknai ma huwal hadis, ma rawahu, atau ma udifah, ya enggak? Tidak bahasa Arab enggak apa-apa kalian. Ma udifah ila man? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hal yang disandarkan kepada Rasulullah itu? 3 minimal. 3. Indal fuqaha itu 3. Gitu. Fuqaha itu cuma ngakuin 3. Apa saja? Qaul, fi'l, takrir. Udah. Tapi bagi ulama hadis enggak semuanya. Kurang 3 itu. Fi'lun, qaulun, fi'lun, takrirun, sifat khuluqiyah. Apa khuluqiyah? Akhlak ya, karakter, tabiat. Sama khilqiyah. Apa khilqiyah? Rupa ya, rupa. Jadi seperti itu. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin, ya enggak? Sifat terbagi berapa? 2, ya. Ada khuluqiyah, ada yang khilqiyah, ada yang karakter penciptaannya, berarti rupawannya, gitu. Ada karakter perbuatannya, ya enggak? Ya, tabiat atau simah. Ada khuluqiyah, ada yang khilqiyah. Khuluqiyah, khilqiyah. Ya. Ini pendapat yang sahih. Nanti kalau ada yang mengatakan, loh, bukannya khabar itu lebih umum, itu dhaif pendapat itu. Al-khabar hadza khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis berarti. Ya.
Kemudian kita sering mendengar al-asar. Ini Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar. Apa asar? Al-asar muradifun juga lil hadis. Cuman masalahnya, di sini ada masalah di sini. Kita mengatakan gitu. Muradifun lil hadis. Ada yang mengatakan waqala, dan ini yang masyhur. Maksudnya yang masyhur itu yang sebagian ini. Waqala ba'duhum sebagian mengatakan kalau itu tidak mutlak hadis. Karena kalau mutlak hadis berarti itu dari Rasulullah. Enggak, yang maksud dengan hadis ini kan ada macam-macamnya. Ada mauquf gitu. Kemudian ada maqtu', ada marfu'. Nah, kalau diurut marfu', mauquf, kemudian maqtu'. Ini yang mana ini? Nah, yang ini mengatakan bahwasanya waqala ba'duhum yutlaqu, digunakan yutlaq itu. Yutlaqu ala al-mauquf, kepada yang mauquf. Makanya kita sering mendengar asharus sahabah, ya enggak? Asarnya para sahabat. Ya karena hadis mauquf ya kan. Sahabat itu. Nah, sebagian mengatakan waqala ba'dhum yutlaqu 'alal mauquf. Ya paham ini ya. Khobar tadi muradif lil hadis. As-sunnah sama, dia juga muradif lil hadis, sama persis dengan hadis. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Ala kulli hal, ini yang kita katakan ini semuanya muradif. Nah, tapi kawan-kawan ada yang mengatakan khobar lebih umum, asar lebih umum, paham ya? As-sunnah lebih umum, gitu. Hadis tidak mungkin lebih umum, mesti Rasulullah, paham ya? Nah, jadi ada yang mengatakan khobar a'am minal hadis, ada yang mengatakan al-asar a'am minal hadis, sehingga kita bisa mengatakan hadza min asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Hadza min asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan asarnya Rasulullah. Maksudnya hadis Rasulullah. Hadza min athari sahabah, hadza min athari tabi'in. Dah, itu berarti lebih umum. Begitu juga hadza min sunnatis salaf. Lebih umum kan? Karena yang salaf bukan Rasulullah saja, sahabat juga, ya enggak? Hadza min sunanis sahabah. Ini merupakan sunnah-sunnahnya sahabat. Hadza min sunanil ulama, hadza min sunnatit tabi'in, dan seterusnya. Oh, berarti dia lebih umum, ya kan? Nah, kemudian, oke, itu perlu kamu ketahui. Khabar, asar, sunnah. Ada yang mengatakan lebih umum daripada hadis. Nah, untuk khabar ada yang mengatakan dia tidak sama dengan hadis, beda, tidak lebih umum, tidak muradif. Apa? Mubayyin, ya kan? Sesuatu yang berbeda dengan hadis. Apa? Kalau hadis itu ma udhifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin. Kalau khabar ma udhifa ila ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin. Contohnya gitu. Sejarah. Makanya kemudian
para ulama dalam kitab-kitabnya sering ngasih judul Akhbarul Muluk. Apa maksudnya akhbar? Tawarikh, tarikh, sejarah raja-raja. Akhbarus Sahabah. Maksudnya apa akhbarus Sahabah? Tawarikh as-Sahabah. Paham ini? Dan seterusnya. Akhbar, berarti sejarah-sejarah. Gitu, sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir dari ini, dari pemahaman ini, gitu. Kalau semacam itu, kenapa? Gitu. Kita jarang mendengar tarikhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok Rasulullah bukan tarikh, tapi apa? Sirah, ya enggak? Sirah nabawiyah. Gitu. Kenapa kok jarang kita dengar tarikh nabawi? Jarang. Nah, itu khasun li Rasulillah. Sirah itu khasun li Rasulillah. Kalau dimutlakan artinya tidak dikasih qaid. Kita mengatakan kita mau belajar sirah Rasulullah, itu berarti yang mau dipelajari sejarahnya Rasulullah. Kita mau belajar tarikh, terserah. Gitu. Tarikh al-umam as-sabiqah, tarikh Rasulullah, terserah. Umum. Nah. Tapi kalau tidak dimutlakan, seperti kita mengatakan apa? Kita akan belajar sirahnya umat-umat terdahulu. Nah, itu tidak dimutlakan. Tapi kalau kamu bilang kita akan belajar sirah, itu khusus untuk siapa? Rasulullah. Nah, jadi gitu. Apa sirah itu ya? Sama dengan tadi. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataannya, baik cerita masa hidupnya. Nah, jadi dari sini kita tahu kawan-kawan gitu. Sejarah itu gitu. Secara mudahnya, sesuatu yang mudah gitu. Kalau kita ingin memaknai sejarah, sesuatu yang disandarkan kepada orang-orang terdahulu. Siapa saja sudah. Nah. Kemudian setelah itu, al-matnu. Apa al-matnu itu? Itu adalah al-kalamul mangkul. Nah, yaudah itu. Al-kalam al-mangkul. Kalam yang dinukil itu namanya matan. Atau apa tadi? Al-mahki anhu. Al-mahki. Sesuatu yang kisahkan, sesuatu yang dikisahkan. Mahki itu hakayahkil, mengisahkan, menceritakan. Al-mahki'an atau al-kalam al-mangkul, itu namanya apa? Matan. Nah, kita tambah al-kalamul mangkul wa huwa fi ghayatis sanad. Dan dia berada di mana? Di ujung sanad. Di ujung sanad. Makanya nanti gitu, sahabat itu disebut sebagai perawi terakhir, bukan perawi pertama, bukan. Siapakah perawi pertama hadis ini? Berarti itu di bawah, berarti bukan di atas. Kalau kita mengatakan ini supaya kalian nanti tidak bingung. Warawi al-akhir min hadal matni Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang terakhir meriwayatkan adalah Sayyidina Abu Bakar, Ustaz. Bukan terakhir yang kamu maksudkan. Terakhir itu artinya yang di ujung. Jadi gitu. Siapa perawi awalnya ini? Kalau kita kan yang merawikan pertama kali, maksudnya sahabat. Siapa yang merawikan hadis ini pertama kali? Sahabat? Enggak.
Bukan gitu kalau di hadis. Siapa perawi terakhir. Gitu. Gitu. Kenapa alasannya kok dia perawi terakhir? Karena paling akhir dia ngambil dari siapa? Rasulullah. Nah, perawi awal berarti yang paling bawah. Gitu. Bukan yang paling atas. Atau nanti istilahnya rawi al-a'la, ar-rawi al-akhir. Itu istilah. Supaya kamu tidak bingung nanti. Jadi dikatakan ghayatus sanad. Oke. Atau, nah ini yang masyhur ini. Ini mudahnya gitu. Yang masyhur apa? Yang sering disampaikan sama masyayikh atau apa? Pengajar-pengajar hadis. Ma yantahi, ya sama sebetulnya di sini. Yaitu sanad. Ilaihi as-sanad. Sesuatu yang terhenti, yang sudah habis terhadapnya sanad. Jadi sanadnya kalau udah habis sudah sanadnya, habis. Nah, itu matan berarti sudah. Sudah tidak ada apa lagi? Sudah tidak ada gitu. Yang sudah tidak ada silsilahnya lagi. Ada 3 silsilah. Silsilah pertama, silsilah kedua, silsilah ketiga. Ada enggak silsilah setelahnya? Enggak ada lagi. Ya udah, berarti itu matannya itu berarti. Paham ya? Ma yantahi ilaihi sanad. Itu sesuatu yang terhenti sanad. Kemudian berikutnya ada as-sanad. As-sanadnya apa? Nah, sanad ini banyak. Mudahnya kita mengatakan ma huwa sanad rijalul hadis. Apa? Rijalul hadis. Itu mudah itu. Ya. Di kitab At-Tariq Al-Musilah Ilal Matni, jalur yang menyampaikan sampai ke matan itu namanya sanad. Loh, jalur untuk sampai ke matan itu siapa jalurnya? Orang-orang. Nah, ya kan? Berarti kita bisa langsung mengatakan apa? Rijalul hadis. Atau rijalul matni. Rijal. Makanya tadi dikatakan ma mana sanad di awal tadi? Ar-rawi. Ar-ruwah. Ya. Kemudian ada istilah lain, al-isnad. Maknanya adalah raf'ul hadis di qailihi. Paham maknanya raf'ul hadis? Isnadul hadis. Merafa' hadis atau mengangkat hadis ke siapa yang mengatakan. Maksudnya hadis ya matan tadi. Raf'ul matni ila liqailihi. Nah, tapi yang ini, makna yang ini jarang digunakan. Makna yang sering digunakan al-isnad itu adalah muradifun di sanad, sama dengan sanad. Isnad sanad itu sama. Nah, paham ya? Kemudian setelah itu ada istilah al-musnad. 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 Al-musnad itu apa al-musnad? Yang disandarkan. Jelas ya.
hadis. Muradif juga lil hadis. Muradif lil hadis. Cuman ini jarang digunakan. Jarang digunakan. Makna yang ini jarang digunakan. Biasanya kalau ada orang bilang musnad Imam Ahmad, musnad Imam Syafi'i, maknanya apa maknanya? Nah, kitab hadis. Nah, ini. Atau yutlaku ala kitabin, kitab yang kitabin jami'in, yang mengumpulkan marwiyatus sahabah, yang mengumpulkan siapa? Riwayat-riwayatnya sahabat. Apa maksudnya marwiyatus sahabah? Apa yang lain kalau ngarang hadis bukan riwayatnya sahabat? Oh, bukan gitu. Paham ya? Apa marwiyatus sahabah? Riwayat-riwayatnya para sahabat. Apa Sahih Bukhari bukan riwayatnya sahabat? Tapi namanya bukan musnad. Apa Sahih Muslim bukan riwayatnya sahabat? Ya, riwayatnya sahabat, tapi namanya bukan musnad. Namanya jami. Kitabul Jami. Itu. Al-Jami' lis-Sahih. Jami' as-Shaghir, Jami', apa bedanya? Kita akan tahu ini sekarang. Jami' marwiyatus sahabah, namanya musnad. Apa maksudnya? Maksudnya gitu. Musannifnya ala kitabin jami'in marwiyati jami'i marwiyati sahabah, maknanya adalah bi an yubawwib al-abwab, bi ayyaj'al at-tabwib fil bab, gitu, ala marwiyati sahabah. Jadi babnya itu dibuat dengan riwayat-riwayatnya sahabat. Umpamanya bikin fihris, tahu fihris kan? Daftar pustaka. Daftar apa isi? Mengatakan apa? Apa yang pertama daftar isi? Umpamanya 1, marwiyatu Abi Bakrin. Yang kedua, marwiyatu Umar. Marwiyatu Utsman. Marwiyatu Ali. Jadi babnya itu menyesuaikan apa? Sahabat. Apa bedanya dengan jami' tadi? Sahih Muslim, gitu, Sahih Tirmidzi, gitu. Tabwibnya itu ala ahkamil fiqh, ala masailil fiqh. Ya, jami' itu tabwibnya, bab-babnya itu dibuat dengan apa? Dengan menyesuaikan permasalahan fikih. Contohnya kitabus shalah, kitabuz zakah. Jadi gitu. Al-babul awal kitabus shalah, al-babus tsani kitabuz zakah, al-babus tsalits kitabul hajj, kitabul umrah, kitab. Nanti isinya adalah semuanya tentang apa? Permasalahan salat, hadis-hadisnya. Kalau yang di musnad apa berarti? Nah, itu isinya apa? Permasalahan salat saja? Enggak. Tapi isinya riwayat siapa? Paham ya? Nah, jadi gitu. Itu namanya apa tadi? Musnad. Kalau jami' apa tadi? Sesuai dengan permasalahan fikih. Gitu. Nah, jadi kalau musnad at-tabwib ala marwiyati sahabah, tapi kalau al-jami' gitu at-tabwib ala masailil fikih. Ya, paham ini? Oke, ini yang isi maf'ul. Nah, ini tadi sampai di sini sudah.
Ya, sampai di sini sudah. Sekarang gelar-gelar yang ada pada siapa? Ulama hadis. Oh, beda-beda. Gitu. Saya Yasin Fadani apa gelarnya? Musnidud dunya. Musnid. Apa mak musnid apa musnid? Gitu. Imam Bukhari apa gelarnya? Amirul Mukminin fil hadis. Al-Muhaddis. Al-Hujjah. Ibnu Hajar Al-Asqalani apa gelarnya? Al-Hafiz, ya enggak? Imam Suyuti apa gelarnya? Al-Hafiz As-Suyuti. Gitu. Nah, itu apa itu gelar-gelar semacam itu? Berikutnya ini berkaitan dengan gelar. Al-Musnid. Ya, Al-Musnid. Man yarwi al-hadis bi isnadihi sawaun kana aliman. Ya, ada kalanya dia itu alim gitu. Oh, malis. Sawaun kana al-hadis. Sawaun kana al-hadis. Sawaun kana al-hadis an alimin aula. Ya. Jadi seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini aula maksudnya mujarradur riwayah. Musnid itu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang dia miliki. Dari siapa kira-kira itu? Baik dari orang alim. Maksudnya orang alim itu yang alim dengan mustalah hadis. Ya, paham ya? Dengan orang yang mumpuni, yang punya kredibilitas dalam hadis. Atau tidak. Umpamanya gitu. Ada orang, dia tidak alim hadis. Tiba-tiba datang sama musnid, kemudian meriwayatkan hadisnya. Ya sudah, dia nanti meriwayatkan dari dia. Itu namanya musnid. Gitu. Bi mujarradir riwayah. Yang penting meriwayatkan. Entah dari orang yang alim hadis atau tidak, ada urusan. Nah, itu namanya musnid. Beda dengan al-muhaddis. Oh, ini beda. Al-muhaddis. Ya, ini baru ini al-alim bi tariqil hadis wa asma'ir ruwah. Al-alim gitu bi tariqil hadis wa asma'ir ruwah wal mutun. Orang yang ngerti dengan jalur hadis. Turukul hadisnya apa? Turukul hadis sama dengan sanad tadi, paham ya? Sama dengan rijalul hadis. Dia paham gitu. Tariqul hadisnya dia paham, tidak hanya itu. Hafal juga nama-namanya asmaur ruwah. Siapa saja hafal. Itu. Tidak hanya itu. Matan-matannya aja juga hafal. Gitu. Oh, alim. Ngerti betul maksudnya. Nah, ini kawan-kawan, posisinya, gelarnya itu arfa' minal musnid. Lebih tinggi daripada siapa? Musnid. Ya. Al-muhaddis. Gitu. Al-muhaddis.
Kemudian istilah-istilah yang lain ada al-hafidh, al-mufid, al-hujjah, kemudian apa tadi, Amirul Mukminin, Amirul Mukminin fil hadis. Ini arfa minal mufid, yang ini arfa minal muhaddis. Paham ya? Jadi posisinya sama, dia alim tentang hadisnya, sanadnya, ngerti semua pokoknya. Cuman posisinya, gelarnya lebih tinggi daripada siapa? Muhaddis, al-hafidz. Tidak hanya dari muhaddis, dia lebih tinggi gelarnya daripada al-mufid. تفضل. السلام. Kemudian al-hujjah. Gitu. Hujjatun fil hadis, namanya gitu. Nah, ini arfa minal musbit. Musbit itu yang mengklarifikasi hadis, yang mengisbat hadis. Hadis ini ada ini. Tapi dia lebih tinggi posisinya daripada siapa? Musbit, al-musbit. Umpamanya ada orang berselisih, kemudian yang satu ana asbata hadal hadis, asbattu hadal hadis. Yang satu enggak, nafaitu hadal hadis. Kemudian hujjah ini dia yang ngapain? Yang mengklarifikasi antara dua orang itu. Yang mentarjih dua orang itu siapa? Hujjah. Ya, Amirul Mukminin fil hadis ini gelar untuk sama gitu dengan apa al-hafidz gitu. Cuman yang dimaksud dengan Amirul Mukminin fil hadis itu hafalan hadis. Riwayatan wa dirayatan. Secara riwayat sama dirayah. Gitu. Maksudnya yang paling perfect dalam meriwayatkan hadis. Ya. Yang paling perfect dalam meriwayatkan hadis. Jadi dia tidak mau meriwayatkan kalau tidak sahih. Dan istilah-istilah. Nah, kemudian ada yang juga mengatakan bahwasanya al-hafidz, al-mufid, al-hujjah ini menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan hafalan hadisnya. Menyesuaikan dengan apa tadi? Hafalan hadis gitu. Apa katanya? Ini tidak harus ya. Jadi bisa berubah-ubah ini. Maksudnya bisa berubah-ubah. Bisa jadi mufid digunakan untuk hafid digunakan untuk musnid gitu. Digunakan untuk muhaddis.
Karena ada yang menyamakan, ada yang membedakan, gitulah. Ya. Secara hafalan, mana yang paling tinggi di antara tiga ini? Gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya ada yang 1000 hadis matan sama sanad. Matan sama sanad. Yang paling rendah itu. Gitu. Siapa yang tertinggi berikutnya? Hujjah. Dia ada 300.000. Jadi tadi 100.000. Sekarang 300.000 hadis. Gak tahu gimana cara ngafalkannya. Ya kan? Ya, 300.000. Nah, baru kawan-kawan yang terakhir ada istilah Mirul-Min sudah ini. Ada istilah yang masyhur sekali, Al-Hakim. Wah, ini gelar susah ini. Ini yang ngurusi jarah wa ta'dil, dia yang ngurusi. Itu. Dia man hafizah jami'ar riwayat wal mutun. Semua riwayat harus hafal kalau mau jadi hakim. Semua riwayat, semua matan. Itu. Tidak hanya itu, dia juga harus hafal, harus bisa menentukan untuk jarah dan ta'dil. Harus bisa tentukan jarah wa ta'dil. Ada dari beberapa hal di sini, ada istilahnya al-hakim. Setelah kita tadi menyebutkan hafidh, hujjah, kekuatan hafalannya berapa Mas Malis? Apa? Yang saya maksud banyaknya hafalan yang beliau hafal berapa? Baru di sana ada al-hakim. Hakim itu maknanya man hafidhah jami'ar riwayat gitu wal mutun. Semua riwayat dihafal, sama matannya dihafal. Man hafidhah jami'ar riwayat wa al-mutun. Tidak hanya seperti itu. Tidak hanya hafidhah jami'ar riwayat gitu. Matnan wa isnadan gitu. Tapi apa juga? Tapi dia punya kemampuan untuk menjarah dan ta'dil gitu. Walahu qudratun 'ala jarih wa ala tajrih wa ta'dil. Dan dia punya kemampuan untuk jarah wa ta'dil. Jangan lupa, tidak semua muhaddisin gitu punya kemampuan untuk jarah ta'dil. Salah satunya siapa? Gurunya Imam Bukhari. Dalam Akhta Ibnul Madini. Gurunya Imam Bukhari. Nah, maka Al-Hakim inilah nanti yang punya dirasatu al-ilal. Apa dirasatu ilal? Pelajaran atau mempelajari kajian tentang ilat dalam hadis. Ilmul jarah wa ta'dil. Ilmul ilal itu milik siapa? Milik Al-Hakim. Itu. Dan seterusnya. Yang terakhir kawan-kawan, dari semua istilah-istilah yang tadi, ini tadi man ahata, yang menghimpun, al-ahadis atau al-marwiyat, sanadan wa matnan
wa jarhan, nah, singkatnya gitu. Wa ta'dilan ila akhirih lah. Pokoknya yang paling keren hakim. Nah, sehingga tingkatannya gini, tingkatannya. Orang-orang hadis dimulai dari apa dulu kira-kira? Orang-orang hadis itu dimulai dari thalib. Thalib ini talibul hadis, berarti dia agak tahu apa-apa tentang hadis. Naik tingkat, ya kan? Dari thalib jadi siapa? Muhaddis. Kalau hafalnya masih 1000, ya masih thalib berarti. Dulu. Sekarang hafal 2 udah kiai kalian. Ya kan? Muhaddis. Setelah muhaddis naik lagi. Jadi hafidz. Atau jadi siapa tadi? Jadi mufid. Mulai punya apa ini? Mulai dia ngerti siapa saja, apa saja riwayat hadis, siapa saja nama-nama perawinya, matannya seperti apa. Nah, mulai ada klarifikasi. Setelah hafidz, ada al-hujjah. Yang 300.000 itu tadi. Kalau ini 1000 umpama ya kan. Ini 1000. Ini baru 2500 sebenarnya. Naik ke sini udah 100.000 aja ya kan. Berarti ini kalau 50.000 hadis masih muhaddis. Ini 100.000, ini 300.000. Baru setelah itu naik ke tingkatan al-hakim. Nah, udah. Kalau sudah sampai al-hakim, wah udah itu. Gelar terbaiknya siapa? Gelar terbaiknya ini, Amirul Mukminin fil Hadis. Udah kayak menguasai semuanya sudah. Nah, sekarang bagaimana sekarang? Ya sudah gak ada sekarang. Wallahu a'lam. Cuman saya saja yang belum tahu sepertinya. Gitu. Hafal Arba'in Nawawi, udah kayak melebihi muhaddis. Ceramah diundang kemana-mana sudah itu. Udah gak habis itu Arba'in Nawawi kalau dibuat ceramah selama puluhan tahun. Ya kan? Iya seperti itu. Ulama dulu tidak. Ulama dulu sampai untuk memiliki gelar-gelar semacam ini hafalannya harus banyak. Tidak hanya hafalannya harus banyak, harus paham apa yang diriwayatkan. Nggak cuma ngafal. Kalau cuma ngafal seperti tadi musnid, berarti ngafal tapi nggak tahu klarifikasinya entah dhaif entah sahih, wallahu alam. Itu. Sekarang wallahu alam. Nggak tahu. Alhamdulillah gitu. Hadis itu selesai masanya Imam Baihaqi. Saya pernah dengar kalau hadis itu selesai masanya Imam Baihaqi. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak. Salah satu pernah mendengar dari masyayikh hadis itu selesai pada masanya Imam Baihaqi. Seandainya kok berlanjut sampai sekarang, berapa berapa ratus ribu hadis yang hilang. Karena kenapa? Loh, dhaif semua. Perawinya sudah gak ada yang sahih, gak ada yang adil. Dikit-dikit bohong, banyakan gibahnya daripada kan gitu. Susah sekarang. Gitu. Apalagi muhaddis tapi main sosmed. Hoax terus sudah gak ada ini gitu.
Ya untung ulama dulu, untung selesai. Itu beruntung. Sanad itu ditutup, beruntung. Udah cukup ini. Gitu. Kalau menurut dia sahih, nah aman. Sampai Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Apa terus ke bawahnya gimana? Udah aman. Tapi ada yang melanjutkan sampai masanya siapa tadi? Imam Baihaqi. Abad keberapa Imam Baihaqi? Laulam akhta abad 4. Sebelumnya Imam Ghazali. Ya, kisaran abad 5, abad 4 gitu. Itu pada abad itu udah ditutup. Gitu. Kenapa? Karena beliau sudah ngerti gitu. Ini kalau gak cepat-cepat ditutup ini, generasi berikutnya sudah tidak jelas. Waktu itu belum ada sosmed gitu. Dan orang masih banyak ngaji gitu. Kalau gak ditutup sampai sekarang, loh. Dhaif semua. Apa yang mau dijadikan landasan hukum yang mana nanti? Dikit-dikit kita meriwayatkan hadis mardud hadisnya gitu. Dhaif, maudhu hadis gitu terus. Gitu. Kenapa perawinya? Bukan cuma tidak jelas, bukan cuma tidak adil, tapi sudah nggak kuat hafalannya. Gitu. Ngafalkan innamal a'malu binniyat butuh 1 malam. Iya kan? Innamal a'malu binniyat diulang-ulang sampai ratusan kali gak hafal-hafal. Ulama dulu gitu, Imam Waqi' ngeriwayatkan hadis sambil jualan. Ngeriwayatkan hadis sambil jualan. Tahu sambil jualan? Jadi beliau suatu saat didatangi oleh seseorang yang datang dari jauh. Ada yang mau minta hadis sama beliau, tapi beliau tidak ada di rumahnya. Akhirnya pergi ke pasar. Nah, beliau lagi sibuk ngelayanin pembeli. Mau beli ini, umpamanya beliau jual nasi goreng umpama, tapi gak jual nasi goreng lah. Pokoknya jual sesuatu ya. Jadi saat melayani ditanya, saya mau ngambil hadis dari engkau. Ya. Saya mau ngambil hadis dari engkau. Loh, gimana saya masih sibuk ini? Gak apa-apa gitu. Saya mau cepat-cepat pulang ini, gak bisa nunggu. Karena perjalanan jauh dulu itu. Oh ya sudah, dengarkan. Nah, dan dia gak nyatat. Siapa yang gak nyatat? Itu. Yang minta hadis maksudnya muridnya gak nyatat. Ya dengerin. Terus gurunya sambil ngelayani pembeli meriwayatkan hadis. Ada kisar 300 hadis, 300 riwayat. Gitu. Ya gini, habis gitu pulang, untuk qabil itu pulang. Dan tidak ada yang salah. Oh, kalau kita itu gimana itu? Wong kita ujian sudah ambil wudu, sholat duha, nyampe kelas hilang semua horor. Iya kan? Udah minta doa sana sini, ziarah sana kemari, ya kan? Baca wirid, baca amalan, minta amalan gak habis-habis. Sampai kelas hilang. Sampai kelas. Loh, apa sudah bingung. Gitu. Sudah, kita harus bersyukur, paham? Kita harus bersyukur gitu. Jadi zamanur riwayah itu sudah selesai. Masanya sudah selesai. Sehingga kalau sudah selesai, kok ada orang kemudian mau mensahihkan hadisnya Bukhari. Loh, ngapain kamu mau mensahihkan hadisnya Bukhari? Apa enggak sahih hadisnya Bukhari? Apa kurang? Agak kurang sahih gitu. Loh. Kok malah aneh-aneh gitu. Sudah tidak perlu. Gitu. Kullu ma fil Bukhari, maksudnya fi sahih Bukhari, udah sahih. Itu sudah kredibel itu ulama-ulama itu untuk menguji hafalan gitu. Ya kan?
nguji hafalan lolos gitu, nguji kesolehan lolos gitu, nguji akhlak lolos. Ulama hadis itu paling berat, jadi ulama hadis itu paling berat. Kok kamu ketahuan makan di warung, dhaif hadis kamu. Lagi ngapain warung? Nggak ada, cuman beli ayam geprek. Dhaif. Udah langsung gitu sudah. Langsung gitu. Kenapa? Muruahnya harus dijaga. Kok ketahuan keluar nggak pakai peci, keluar lu mau ngambil jemuran jatuh, nggak pakai peci, dhaif hadis kamu. Siyanatul muruah, karena terlalu ketat jaga apa? Jaga akhlak. Lah gimana ceritanya mau mirip-mirip Rasulullah kok? Sampai-sampai Imam Malik dulu kalau ada murid datang dari jauh, padahal dia mau ngambil satu hadis saja, terus beliau lagi santai-santai, Maulana saya mau ngaji, mau minta riwayat satu saja, umpama singkat la taghdab, gitu saja umpamanya, singkat seperti itu. Beliau masih mandi dulu, wewangian dulu, gitu, pakai baju bagus, kemudian beliau duduk di singgasananya baru meriwayatkan la taghdab, gitu. Sekarang kamu lihat saya, gitu, pakai baju futsal, pakai kaos futsal dan seterusnya. Sekarang, jadi wajar ya. Kalau kita lihat masyayikh kok gagah gitu, loh. Apalagi masyayikh hadis, gak ada yang compang-camping, harus gagah. Kenapa? Mau ihtiraman di hadis, gitu. Siyanatul muru'ah penting, jaga muru'ah itu. Khususan adalah ulama-ulama hadis. Sekarang susah sudah, nggak usah nyari sekarang, sudah tidak ada, gitu. Ya masya-masya kita yang ada itu min baqiyatis sholihat, sisa-sisa kebaikan ini tersisa. Ada tak banyak, tapi itu yang jurusan hadis. Nggak tahu saya, nggak tahu angkat tangannya. Itu ya, paham ini. Nah itu kita harus syukuri. Insya Allah kita akan lanjutkan yang akan datang. Kita cukupkan kepada istilah-istilah dulu. Yang akan datang kita akan masuk ke pembahasannya. Insya Allah sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan menyebutkan beberapa riwayat, bagaimana proses tadwin, proses kodifikasi daripada hadis, gitu. Mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai matan Nukhbatul Fikar, itu ya. Dah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.